Sebelum mulai, mohon di-like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Langkah pertama kita buka dulu ya di bagian New Project. Lalu di sini ada tampilan. Nah, di sini name ini adalah nama project yang mau kita buat. Ini sesuaikan saja dengan nama project apa yang mau kita buat ya. Untuk lokasinya di sini adalah tempat di mana kita mau menyimpan project kita. Bebas di sini mau kita letakkan di mana. Lalu bagian ini adalah lokasi namanya ya, lokasi nama project kita. Oke. Kalau saya begini aja, tapi kalau misalkan teman-teman ini mau diganti juga silakan. Setelah sudah diganti name dan lokasinya sesuai dengan keinginan, maka langkah selanjutnya klik OK. Kita tunggu sebentar ya. Nah, maka akan menampilkan bagian form seperti ini. Lalu kita ambil tools-tools yang mau kita pakai untuk kalkulator kita. Kita ambil toolsnya itu di bagian toolbox. Kita arahkan mouse-nya kemari. Lalu saya ambil label ya. Tools yang mau kita pakai itu ada 4 label. Jadi kita klik ini labelnya. Lalu arahkan ke bagian sini. Masukkan 4 label tadi. Disusun. Lalu setelah itu kita mau mengganti nama label-labelnya ya. Label 1 saya mau kasih, saya mau ubah menjadi nilai 1. Label 2 saya mau buat operator, label 3 mau saya buat nilai 2, label 4 mau saya buat hasil. Nah, caranya adalah blok labelnya yang mau kita buat ya, yang mau kita edit, lalu bagian properties di samping kita ganti di bagian teksnya, kita buat di sini namanya nilai 1. Nilai 1. Selanjutnya untuk bagian operator, teksnya kita ubah menjadi operator. Operator. Label 3-nya mau kita ubah menjadi nilai 2. Label 4-nya mau kita ganti menjadi hasil. Nah, setelah itu saya mau membuat, ini kan tulisannya masih kecil nih ya. Saya mau mengedit namanya ya, atau tulisannya, fontnya itu bentuknya tebal dan juga besar. Oke? Di bagian properties kita cari yang bagian font ya. Lalu kita klik yang tanda titik-titik yang di samping ini. Nah, di sini untuk fontnya bebas, di sini mau font untuk bentuk tulisannya apa. Lalu di sini pilih bold ya, saya mau menerangkan tulisannya. Lalu di sini kalian bisa pilih size berapa yang mau diinginkan. Oke, seperti ini. Nah, lalu ulangin seperti operator, nilai 2, dan juga hasil ya. Baik, setelah seperti ini ya, sudah kita desain, maka langkah selanjutnya saya mau ambil text box di bagian toolbox. Kita ambil bagian text box.
kita letakkan di sini untuk nilai 1. Lalu kita letakkan text box kedua untuk nilai 2-nya. Dan text box 3 untuk hasil. Nah, untuk bagian operator saya mau pakai combo box. Cari di bagian toolbox, combo box. Ininya disesuaikan ya, teman-teman. Besar kecilnya disesuaikan dengan keinginan. Nah, langkah selanjutnya untuk bagian text box ya, text box 1 ini saya mau ubah menjadi name-nya txt nilai 1 ya. Di blok dulu tools-nya, lalu kita ke bagian properties, cari name. Nah, di bagian name kita ganti menjadi txt nilai 1. Lalu selanjutnya saya mau ganti text box di bagian nilai 2. Name-nya mau saya ganti menjadi txt nilai 2. Untuk bagian operatornya saya mau buat txt hasil. Txt hasil. Nah, langkah selanjutnya untuk bagian operator, di sini saya mau buat menjadi combo CMB operator. Bagian name-nya ya. CMB operator. Selesai seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita butuh bottom ya, untuk bottom proses dan juga bottom hapus. Kita ambil di bagian toolbox, kita cari bottom, kita ambil 2 bottom, bottom 1 dan bottom 2. Bottom 1 dan bottom 2 juga kita akan ubah. Untuk bagian name-nya, kita akan buat yaitu btn proses. Untuk bagian teksnya, saya mau buat end proses. Lalu selanjutnya, untuk bottom 2, saya mau buat di sini teksnya dan hapus. Di bagian name-nya saya mau buat hapus. btn hapus. btn hapus. Oke, untuk edit sudah selesai ya. Langkah selanjutnya kita mau memasukkan coding di setiap tools kita ya. Baik bagian bottom 1 dan juga bottom 2. Langkahnya kita double klik ya untuk layarnya. Maka dia akan masuk di coding ya. Lalu kita masukkan isi codingannya untuk bagian form 1-nya. Kita masukkan operator-operatornya. Nah, tadi di bagian sini ya, bagian desain untuk operator di combo box-nya. Di sini name-nya kita buat tadi adalah CMB operator. Jadi untuk codingannya di dalam form 1 kita, di sini kita mau memasukkan operator-operator di CMB operator ya. Nah, jadi pada saat kita mau klik ini ya, tanda panah yang ada di sini,
pada saat nanti kita runkan, kita jalankan, kita klik tanda panah di sini, maka akan muncul operator-operator yang kita isi. Ya, ini adalah operator-operator kalkulator yang mau kita buat, yaitu ada tambah, kurang, bagi, kali, besar kecil, ya besar sama dengan, dan juga dan. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita mau masukkan coding bagian bottom proses ya, double klik bottom prosesnya, lalu kita isi codingnya. Isi codingnya seperti ini ya. Di sini ada case operator ya untuk bottom prosesnya, di mana untuk case yang tambah itu ada txt hasil ya. Txt hasil adalah tampilan yang ada di sini ya. Tadi kita kan buat di sini bagian name-nya itu adalah txt hasil, di mana txt hasil itu sama dengan txt nilai 1 ditambah txt nilai 2. Oke? Jadi kalau misalkan kita masukkan nilai di sini dan nilai 1 dan nilai 2, terus kita pilih operatornya itu tambah, waktu kita tekan proses maka hasilnya akan muncul di sini. Makanya kita masukkan rumusnya atau codingnya yaitu txt hasil sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2. Begitu juga dengan kurang ya. Di sini txt hasil sama dengan txt nilai 1 dikurang txt nilai 2. Begitu juga dengan bagi, kali, dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk bottom proses. Setelah sudah selesai bottom prosesnya, langkah selanjutnya kita mau memasukkan bottom hapus. Double klik bottom hapusnya, kita masukkan codingnya. Nah, di sini kita udah masukkan ya isi codingnya, di mana untuk bottom hapus di situ akan menghapus hasil nilai 1, nilai 2, dan CMB operator kita. Oke. Nah, di sini ya di sini nanti waktu prosesnya kita udah, misalkan saya sudah menjalankan nih ya, kita isi nilai 1, operator, nilai 2, dan juga hasil, waktu hapus maka nanti tampilannya ini kosong semua. Nah, ini fokus ini maksudnya adalah pada saat nanti kita menghapus ya nilainya, proses hapus, fokus atau tanda ininya di sini. Kursornya ada di nilai 1. Makanya kita arahkan di sini fokusnya itu di nilai 1. Seperti itu. Nah, setelah sudah selesai seperti ini codingnya, maka kita jalankan isi codingnya. Klik run ya. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini adalah form hasilnya. Nah, untuk nilai satunya saya mau masukkan angka, misalkan saya memasukkan angka 50, lalu di sini saya memasukkan angka 20 untuk nilai 2-nya. Nah, di sini operatornya kita pilih yaitu tambah. 50 ditambah 20 hasilnya prosesnya menjadi 70. Kalau misalkan kita mau misalkan saya mau bagi nih 50 dibagi 20 hasil prosesnya yaitu menjadi nilainya 2,5. Selanjutnya di sini saya mau buat ini ya, lebih besar. Kita pilih prosesnya false. Di mana di sini kalimatnya nilai 50 itu lebih kecil dari 20, maka nilainya false. Nah, ya kan? Karena nilai 50 itu lebih besar dari 20. Kalau misalnya seperti itu berarti di sini false. Kita pilih yang besar. Ya, di mana 50 lebih besar dari 20, maka prosesnya true, benar. Oke, seperti itu. Nah, untuk program kalkulator kita sampai di sini aja ya. Selamat belajar. Assalamualaikum.